Halo Kak, boleh diwawancara? Boleh. Oke, mungkin sebelum masuk dalam pertanyaan, apakah Kakak boleh memperkenalkan nama, fakultas, dan agama? Boleh. Nama aku Malina Indah Suslawati, Prodi Akuntansi, Angkatan 21, agamanya Islam. Oke Kak, yang pertama, apakah yang Kakak lakukan secara konkret untuk menahan toleransi dalam kehidupan sehari-hari Kakak, terutama dalam konteks keagamaan? Menurut Kakak? Kalau toleransi itu sendiri itu memang wajib ya antar agama itu sendiri, saling menghormati juga. Terus kita juga menghargai budayanya mereka, terus tata caranya mereka beribadah. Kita sebagai orang Islam juga menghargai, walaupun di rumah juga ada gereja, terus juga ada masjid, kita juga saling melengkapi kayak gitu. Oke Kak, untuk pertanyaan keduanya, apa tanggapan Kakak terhadap orang yang tidak percaya akan Tuhan ataupun agama tertentu? Untuk kepercayaan itu sendiri tuh kadang suka bingung ya, soalnya ada beberapa orang juga kayak masih tergantung kepada alam mereka sendiri gitu loh. Jadi untuk kepercayaan kepada Tuhan itu ada yang masih kurang kayak gitu. Untuk pertanyaan ketiganya, bagaimana nih pendapat Kakak mengenai kasus pembubaran tempat ibadah yang baru-baru ini terjadi di Lampung? Pembubaran apa ini? Yang maksudnya adalah tempat ibadah yang Islam atau yang Kristen? Mungkin mereka ini kali ya. Konteksnya yang pasti aku juga belum tahu sih ya. Tapi seharusnya nggak kayak gitu. Soalnya kan juga kita di sini berdiri bareng kan. Oke Kak, mau lanjutin pertanyaan dari kita ya Kak yang selanjutnya. Mau tanya nih Kak, kan kita udah punya sikap saling menghargai lah. Ini gimana sih kita tuh memperkuat sikap menghargai kita? Mungkin ya kalau memperkuat antara tadi namanya? Saling ini, kita kan udah menghormati antar umat beragama. Terus gimana nih biar toleransi itu terus semakin tinggi? Mungkin kan terutama di kampus sendiri kan. Di kampus sendiri itu kan banyak juga agamanya, berbagai agama juga. Nah contohnya kita saling berteman sama mereka, terus kita saling kalau mereka ibadah juga kadang ikut, walaupun nggak sepenuhnya ikut di situ, tapi seenggaknya kita menghargai gitu. Oke. Selanjutnya ya Kak, bagaimana nih tanggapan Kakak soal orang yang fanatik tentang agama tertentu? Kalau fanatik itu sendiri kayaknya tergantung orang-orangnya juga ya. Soalnya di agama Islam itu juga ada yang kayak fanatik juga gitu loh. Kayak misalnya ada orang beribadah yang nggak satu jalur sama mereka, terus tempat ibadahnya langsung dibersihin, atau ada tamu nggak mau salaman atau apalah kayak gitulah. Nah kayak gitu tuh seharusnya nggak ada ya. Harusnya kita juga saling menghargai orang juga, kita satu agama gitu. Oke. Ya Kak, pertanyaan terakhir nih. Menurut Kakak nih di Indonesia nih udah termasuk baik apa enggak sih tentang umat beragamanya, toleransinya? Kalau toleransi beragama di Indonesia sendiri mungkin cukup baik, saling menghargainya juga udah cukup baik. Namun perlu tingkatkan lagi sih, soalnya ada banyak juga kayak teroris kayak gitu. Nah pengeboman antar tempat ibadah kayak gitu kan masih ada. Jadi harus was-was juga sih. Oke, terima kasih ya Kak atas waktunya. Halo semua, perkenalkan nama saya Ivan dan juga ini Geran. Sekarang saya akan mewawancarai narasumber saya yang itu bernama David. Oke, lanjut ke ini tentang Pancasila. Di sila pertama tentang toleransi. Ya, pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama. Menurut saudara David, apa yang dilakukan secara konkret untuk menahan toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Yang saya lakukan adalah tentunya belajar tentang keberagaman, mempelajari dan memahami agama dan kepercayaan orang lain, lalu menghindari diskriminasi dan intoleransi. Oke, dan yang pertanyaan kedua, apa sih tanggapan Anda terhadap orang yang tidak percaya akan Tuhan ataupun agama tertentu? Menurut saya percaya atau tidak percaya itu
semuanya itu memiliki hak asasi manusia sendiri ya, memilih atau tidak itu pribadi dan tidak dapat diganggu gugat. Oke, dan yang ketiga, bagaimana pendapat saudara mengenai kasus pembubaran suatu gereja atau suatu ibadah yang terjadi di kota Lampung atau di daerah Lampung? Terkait kejadian itu, tanggapan saya tidak setuju ya, karena tentunya kita sebagai beragama memiliki hak untuk beribadah tentunya, dan cara kita harusnya saling menghargai. Oke, lanjut saya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut pandangan saudara David, cara seperti apa untuk saling menghargai dan menghormati antar umat beragama agar hubungan toleransi antar umat beragama itu semakin kuat? Menurut saya tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti agama kita ya tentunya, beribadah sesuai agama masing-masing, kepercayaan masing-masing, saling tolong menolong tentunya, lalu tanpa memandang ras, suku, dan agama. Oke, pertanyaan yang kelima ini boleh jawab tidak boleh ataupun boleh. Menurut saudara David, apakah sikap fanatik terhadap satu agama diperbolehkan? Saya tidak. Oke, dan selanjutnya dan terakhir, menurut saudara David, bagaimana kadar toleransi antar umat beragama di Indonesia? Apakah sudah baik atau masih buruk? Menurut saya belum baik ya, karena masih adanya larangan beribadah di beberapa tempat tentunya, dan masih banyak kasus intoleran. Oke. Oke, semua itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya pertanyakan kepada sumber wawancara kami. Terima kasih dan Perkenalkan, aku Cynthia. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Nah, di sini aku ada tugas nih Kak untuk wawancara salah satu mahasiswa PSW tentang kasus ateisme. Nah, sebelum itu aku mau bertanya dulu nih, Kakak dari fakultas mana? Saya dari Fakultas Teologi UPSW dan nama saya Juan. Oke, pas sekali ya Kak, berarti kita dapat yang lebih tepat. Nah, di sini tentang kasus ateisme, aku mau nanya nih Kak, bagaimana tanggapan Kakak mengenai orang yang lebih memilih untuk menganut, menjadi seorang ateisme ketimbang memilih suatu agama tertentu, itu kira-kira gimana Kak? Baik, sebenarnya itu ateis itu mereka juga sama sekali tidak percaya akan itu, tetapi mereka itu ateis memang kita kenal dan kita melihat bahwa mereka tidak memiliki sesuatu yang untuk mereka sembah seperti Tuhan yang transenden. Tetapi boleh kita beri kembali bahwa rata-rata orang yang ateis itu mereka memiliki juga apa yang namanya konsep ketuhanan. Meskipun mereka tidak bertuhan, tetapi mereka memiliki apa yang namanya konsep ketuhanan. Contoh, orang ateis kenapa rata-rata mereka punya hidup kayak ibaratnya kayak tanpa beban apa segala macam dari ketimbang dengan orang-orang yang beragama pada umumnya. Karena ateis begini, mereka cara memandang mereka itu bahwa segala sesuatu yang mereka jalani ini atas kehendaknya mereka sendiri, dan mereka juga yakin bahwa dari apa yang mereka kerjakan itu pasti akan ada sesuatu yang mereka dapatkan. Entah kalau misalnya hal yang negatif mereka kerjakan, maka dampaknya juga akan negatif. Begitu juga di sebaliknya, kalau positif maka dampaknya akan positif. Tetapi kita juga sebenarnya tidak bisa menjustifikasi orang-orang ateis ini. Bahkan kenyataannya, bahkan orang ateis itu kalau melihat mereka justru menggambarkan seperti orang yang bertuhan daripada orang yang beragama. Kita boleh melihat orang-orang beragama yang diajarkan mengenai kasih, mengenai kebaikan, tetapi kadang-kadang juga mereka bertolak belakang, rata-rata selalu ada pertikaian. Sedangkan orang-orang ateis ini mereka tidak memusingkan hal begitu. Oke, satu lagi nih Kak yang aku mau nanya, masih dalam konteks ateisme. Menurut kakak nih bagaimana sih dengan orang yang tidak percaya akan keberadaannya Tuhan dan lebih memilih untuk menjadi seorang ateis? Kira-kira gimana Kak? Oh iya, kecenderungan seseorang untuk menjadi ateis pertama itu biasa dipicu oleh dua faktor. Yang
pertama itu faktor karena dia ada rasa sakit hati, dimana dia yang awalnya sebagai orang yang religius, beragama, ketika dia diperhadapkan pada suatu saat atau situasi yang membuat dia sangat putus asa dan dia merasakan tidak ada jawaban dari doa-doanya, dia pasti berpikir bahwa mungkin percuma saya untuk selalu berdoa, beribadah, melakukan apa yang agama saya perintahkan, tetapi saya tidak pernah melakukan. Adanya rasa kekecewaan terhadap agama itu satu, sehingga ia memutuskan untuk tidak sama sekali memiliki kepercayaan, khususnya kepada Tuhan yang menciptakan. Terus yang kedua, mungkin juga bisa dari faktor keturunan dari keluarganya. Mungkin dia lahir dari keluarga yang ateis, yang non religius, tetapi karena dari kecil dia tidak ada bimbingan pengajaran dari orang tua, kerabat, saudaranya mengenai siapa itu Tuhan bagaimana, maka kemungkinan bisa dia menjadi orang yang seperti orang yang ateis pula, maksudnya orang yang tidak mengenal Tuhan, karena dari kecil dia tidak mendapatkan pengajaran dari keluarga, dari orang tua. Baik Kak, terima kasih banyak Kak buat waktunya, udah membantu kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sekian, terima kasih ya Kak. Selamat siang Kak. Perkenalkan, aku Cynthia, aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi akuntansi. Di sini aku ingin mewawancarai Kakak, apakah boleh? Boleh. Oke, sebelum itu aku mau tanya dulu nih, Kakak dari fakultas mana? Sebelum saya masuk di fakultas, perkenalkan dulu, saya Maganda, saya dari Fakultas Geologi Angkatan. Sebelum masuk ke pertanyaan nih Kak, aku mau bertanya dulu nih, kira-kira pemahaman Kakak tentang ateisme itu seperti apa sih? Sepintas yang saya pahami, ateis itu mereka yang tidak percaya adanya Tuhan. Jadi mungkin dari sisi sains atau dari sisi ateis sendiri, mereka meyakini bahwa sebenarnya kita beriman pada sesuatu, tapi berbeda dengan Tuhan yang kita pahami, seperti Tuhan yang transenden. Mereka tidak percaya seperti itu. Oke, baik. Di sini aku mau bertanya nih Kak, masuk ke pertanyaannya. Aku mau nanya, kira-kira menurut Kakak nih, apakah ada hal yang dapat kita lakukan untuk membantu orang-orang yang tidak percaya Tuhan, membantu mereka untuk menganut agama? Kira-kira ada nggak hal yang bisa kita lakukan? Hal yang bisa kita lakukan yang pertama ya, kita percaya bahwa semua orang itu punya pilihan. Jadi apapun yang kita lakukan, kembali yang memutuskan itu adalah mereka masing-masing pribadi. Jadi mungkin kalau untuk kita meyakinkan, ya kita memberikan gambaran bahwa sebenarnya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu tidak mewakili semua realitas yang ada. Apa yang terjadi, misalnya sains itu tidak bisa menjelaskan semua hal yang terjadi, karena ada hal-hal dan kita harus tahu bahwa ada hal yang bersifat metafisik. Nah, hal yang metafisik itulah yang mungkin menjadi pintu masuk atau menjadi stimulus bagi mereka untuk menentukan pilihan. Kita hanya bisa memberikan gambaran seperti itu. Oke, kita percaya bahwa mereka mungkin memiliki konsep ketuhanan mereka sendiri, tapi apakah konsep ketuhanan itu membuat mereka kemudian membuat mereka kemudian merasakan kebahagiaan atau merasakan keceritaan dan lain sebagainya secara kasat mata atau dalam tempo waktu beberapa masih, tapi untuk kemudian menggambarkan sesuatu misalnya yang bersifat kekal misalnya, itu saya bisa bahwa sebenarnya mereka tidak bisa. Nah, itu yang kemudian menjadi pintu masuk bagi kita kemudian menjadi tempat kepada kita. Hasil kesimpulan dari kelompok sila pertama yang mengambil topik tentang toleransi dan ateisme dapat diambil bahwa toleransi penting dalam melibatkan penghormatan sesama umat beragama untuk menciptakan lingkungan inklusif bagi semua orang, dan juga menghargai kepercayaan tiap individu, menghargai keanekaragaman keyakinan, dan juga memahami sumber keyakinan yang berbeda, mengakui implikasi moral yang mungkin ada, serta menjunjung tinggi nilai toleransi dan
penghormatan kepada semua orang. Kesimpulan yang kelompok kami dapat mengenai ateisme yaitu jangan kita menilai orang yang tidak percaya dengan keberadaan Tuhan itu buruk. Tetapi, hargailah keputusan mereka karena kebebasan untuk memilih dan memeluk agama merupakan hak orang lain dan kita tidak boleh untuk memaksanya. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.